pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bapak Ibu, kita semua akan berbahagia apabila kita dalam hidup kita selalu dilandasi dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih bisa melakukan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan merenungkannya. Saya ambilkan dari satu ayat saja Bapak Ibu, yaitu saya akan bacakan ulang ayat 24, demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Bapak Ibu, pada suatu saat ketika ada pelajaran agama Kristen di suatu fakultas, ada seorang mahasiswa yang angkat tangan, Pak, mau tanya ini, sebenarnya setan itu berkeliaran atau punya rumah nggih? Dosennya kebingungan. Waduh, jawabnya ini gimana ya? Setan ki berkeliaran ke sana kemari atau punya tempat tinggal khusus ya? Tentunya dosen kebingungan Bapak Ibu, karena dosen tidak pernah ketemu yang namanya setan, apalagi berkenalan, apalagi tahu rumahnya di mana. Nah, yang dia bisa jelaskan kepada mahasiswanya adalah bahwa setan itu ada dan selalu akan mencari-cari orang yang bisa dia ganggu supaya orang itu meninggalkan Tuhan Allah. Itu yang bisa dijelaskan oleh dosen tadi. Bapak Ibu, pertanyaan mahasiswa tadi tentunya senada dengan satu ayat yang saya bacakan, yaitu bahwa setan atau iblis itu hidupnya itu selalu mengembara, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang indah bagi dia. Dan yang menjadi pusat napa nggih, tujuannya adalah hati manusia. Ya tentunya di antara kita belum pernah nggih namanya ketemu setan iki koyo ngopo sih wujude. Yang kita tahu bahwa setan iblis itu ada. Dan ternyata melalui satu ayat tadi kita tahu bahwa ternyata setan iblis hidupnya itu mengembara. Jadi tidak punya tempat rumah khusus seperti manusia. Tetapi dia mengembaranya itu hanya mencari-cari endi yo atine menungso sing kosong iki, tak nggone omah. Nah itu. Bapak Ibu, dari bacaan tadi sebenarnya firman Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa bangsa Yahudi itu percaya bahwa yang namanya padang gurun yang tandus, bahwa rumah-rumah yang kosong itu tempat persinggahan setan dan iblis. Tetapi hanya persinggahan sesaat, karena dia melihat dan mencari-cari menuson dia sing atine sajake kosong. Jadi itu hanya tempat persinggahan, karena tujuan utama dari setan atau iblis itu adalah bagaimana bisa mengganggu orang agar jauh dari Tuhan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi percaya bahwa hati manusia itu tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan bagi si iblis. Oleh sebab itu, dia begitu gencar sekali mengembara mencari-cari orang yang sengaja hidupnya jauh dari Tuhan untuk ditempati menjadi persinggahan yang nyaman. Bahkan Bapak Ibu, di kita orang Jawa kadang-kadang ada menapa nggih ungkapan aja ngelamun lo, kok ndak jadi bantali setan.
Ini sebenarnya maknanya luar biasa loh Bapak Ibu nggih. Orang melamun itu artinya kan orang yang hatinya kosong nggih, kosong. Nah, hati yang kosong itu cepat sekali setan masuk gitu aja. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan dari orang Jawa itu kan juga mengandung napa nggih? Pesan moral yang luar biasa. Jangan sampai kita melamun, jangan sampai kita merenung. Tetapi ayo hati, pikiran, perasaan kita terus bekerja. Bagaimana ya hati kita ini tetap dikuasai oleh kasih Tuhan. Seperti yang diberitakan di Injil Lukas, Bapak Ibu, bahwa perginya iblis dari hati manusia itu bukan karena kerelaan dirinya sendiri. Dia pergi dari hati manusia karena terpaksa. Terpaksa ini pun apa? Karena ada Tuhan Yesus. Hati manusia itu dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus senantiasa terparti di dalam hati setiap manusia. Jadi kalau ternyata iblis atau setan itu meninggalkan hati manusia itu bukan karena kerelaan hatinya. Aku neng kene wis gak enak, kita neng kono luwih enak ya ndak. Tetapi kalau hati manusia itu akhirnya dicurai oleh firman Tuhan, dilingkupi oleh Tuhan dan rumah Tuhan, maka iblis atau setan hidupnya tidak nyaman dan dia akan pergi meninggalkan hati manusia. Perginya setan dalam hati manusia, Bapak Ibu, tentunya tidak dengan sukacita atau tidak rela lah. Karena menurut setan tadi kan yang hati, tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan adalah hati manusia. Dia pergi tentunya dengan menggerutu. Nemen toh Tuhan Yesus firman-Nya loh kok bisa mempengaruhi manusia ya, sehingga hidupnya itu selalu dilingkupi dengan kasih Tuhan. Kok ditenono, aku tak memperhatikan terus hati manusia ini suatu saat kosong apa ora ya. Nek kosong aku tak ngajak kanca-kancaku. Ini tadi kalau dari firman Tuhan tadi. Iya Bapak Ibu. Kalau suatu saat kita merasakan kedamaian, ketentraman karena kasih Tuhan menguasai hati kita, karena apa? Iblis sudah meninggalkan hati kita. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, dia meninggalkan hati kehidupan kita itu ora gek mencari yang lain, tetapi tetap kita nono iki. Konek firman Tuhan lenyap dari hati menungso kuwi tak parani meneh, ning aku kudu ngejak kanca-kancaku, sebab dia tahu kuasa kasih Tuhan itu akan melampaui segala akal pikiran manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini adalah ungkapan setan yang ya bagi kita lihat bahwa banyak sekali kehidupan manusia itu kadang-kadang sok nyut, berbakti kepada Tuhan, setia berbagi kasih, sok nyut, hilang, ora ketemu neng gereja. Nah inilah di mana kesempatan yang baik setan atau iblis itu akan mencobai hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kata-kata iblis itu akan fiktif dan ya hanya napa nggih karangan saja ya. Tapi namun yang paling penting di hadapan kita semua adalah jangan sampai kita membiarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Karena kita tahu bahwa iblis tidak rela meninggalkan hati kehidupan kita. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, kalau hati kita dipenuhi oleh kuasa iblis setan, yang ada adalah kemarahan, kejengkelan, iri hati. Itu yang muncul. Ngerti kancane ke gereja naik sepeda motor, pamer. Kata-kata yang demikian itu senang iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, suasana hati yang penuh dengan ketidaktentraman, hati yang penuh dengan kacau balau, sebenarnya ini dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ingin hati kita ini direbut oleh iblis. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita ingin merasakan apa Bapak Ibu? Kedamaian, ketentraman,
kesukacitaan melampaui hidup kita. Walaupun sebenarnya hidup kita penuh dengan beban kehidupan yang sangat berat. Kuncinya hanya satu. Jaga hati kita untuk tetap Tuhan yang bertahta di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Tadi dibacakan oleh Mbak Reni, kita semua mendengar sabda Tuhan. Sikap hidup kita bagaimana Bapak Ibu? Sikap hati kita bagaimana Bapak Ibu? Sekedar mendengar lalu hilang, kok metu saka gereja pulang ya sudah. Mbak Riris mau ngomong apa wis ra kelingan. Atau ini harus kita mengambil sikap. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita pahami, kita simpan dalam hati kita. Kita jaga hati kita. Kalau kita jaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri, mboten saged Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat adalah, memang iya Tuhan Yesus sudah ada di dalam kerajaan surga. Tetapi dia kan tidak meninggalkan kita umatnya begitu saja. Dia memberikan teman hidup bagi kita, yaitu Roh Kudus. Setiap umat yang percaya kepadanya, hatinya ada Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, kalau kita merasakan bahwa setan mau mencobai kita, ayo kita berseru pada Roh Kudus. Beri kekuatan aku Roh Kudus. Beri aku senjata ya Roh Kudus untuk melawan kemarahan, untuk melawan kejengkelan, untuk melawan ketidakterimaan hatiku. Ya, berseru kepada Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di saat kita membangun setiap peribadatan, di hari Minggu, di hari Rabu ibadah KRW, baik itu ibadah Anjang Sana yang sudah kita laksanakan hari Rabu yang lalu, dan hari Rabu yang akan datang, kita bersama-sama membangun ibadah KRW bersama-sama di gereja. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang indah bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi di rumah ibadat ini. Ini rumah Allah Bapak Ibu, di mana pertemuan antara umatnya dengan Tuhannya. Mari bersama-sama, kesempatan yang indah kita boleh bertemu dengan Tuhan dan mendengar firman-firman-Nya dan menerima pengajaran dari firman-firman itu. Kita percaya Roh Kudus di hati kita selalu akan menjagai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya di dalam peribadatan tidak sekedar wayahe Minggu nang gereja ibadah, wayahe nyanyi. Wayahe mendengar firman Tuhan, ya tak rungokne. Wayahe mulai, aku arep nang kene bar saka gereja. Tidak sekedar seperti itu. Karena sekali lagi, kalau kita mengimani rumah ibadat rumah Tuhan, di saat kita berada di gereja, Tuhan ada membersamai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pada saat kita pulang ke rumah ke kehidupan kita masing-masing, kita sama dengan bangsa Yahudi. Nggih. Karena pada saat bangsa Yahudi bertemu dengan Yesus dan melihat bahwa Yesus mengadakan mukjizat menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang membisukan akhirnya bisa bicara. Bangsa Yahudi, paling-paling Yesus itu memakai kuasa Beelzebul itu. Jangan sampai seperti bangsa Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya sikap bangsa Yahudi yang meremehkan Tuhan Yesus, hidupnya penuh napa Bapak Ibu? Kekejian, kebencian. Isine mung suudon tok. Nah itu adalah sikap bangsa Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa ilahi yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi ini Bapak Ibu Tuhan Yesus mengingatkan, jangan seperti bangsa Yahudi. Mari hati kita jaga melalui kuasa Roh Kudus. Tentunya kita akan dikuatkan melawan
kekuatan setan iblis. Dalam sepanjang hidup kita Bapak Ibu, yang ada ya adalah peperangan untuk melawan kuasa si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita? Konsekuensinya wonten Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar menghadirkan Yesus dalam hidup kita, sebab akibatnya tentu ada. Napa nggih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, tentunya hidup kita akan dikuasai oleh Yesus. Kalau hidup kita dikuasai oleh Yesus, tentunya konsekuensinya kita harus patuh dan taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, manusia itu perintah Tuhan Yesus itu, nek aku punya berkat lebih berbagi kepada sesama. Wong aku iki kerja keras gek yo nggo hidup keluargaku, kok kon berbagi. Nah, kadang-kadang hal ini mengganggu hati kehidupan kita ini. Nek enek pikiran ngono Bapak Ibu, setan iblis dari kejajuan. Nah, terus kok gampang aku masuk ning hatimu. Nah ini. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau benar-benar kita menerima Yesus dalam hati kehidupan kita, dan kita menempatkan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita, tentunya kita dengan sukacita, kita dengan rasa syukur kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ada dua hukum Bapak Ibu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah inilah yang harus kita landasi dalam hidup kita sehari-hari. Pikiran kita, ucapan kita, hati kita, sikap tingkah laku adalah wujud rasa syukur, yaitu wujud kasih kita kepada Allah Bapa dan wujud kasih kita kepada sesama kita, siapapun mereka. Kalau benar-benar kita mau dan mampu mewujudkan itu Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus benar-benar ada dalam hati kehidupan kita, dan Dia sebagai Raja kehidupan kita, yang ada adalah kedamaian, ketentraman, sukacita, kasih, dan damai sejahtera selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Walaupun saat ini Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang membuat panjenengan pikirannya kacau. Tetapi kalau benar-benar menempatkan Yesus sebagai Raja kehidupan kita, kita percaya kuasanya yang akan melepaskan kita dari segala kekacauan hidup kita. Walaupun menghadapi setiap persoalan beban yang sangat berat, dalam hati kita hanya ketenangan, ketentraman. Karena apa? Kita merasa, Tuhan Yesus ada di sampingku. Tuhan Yesus ada di depanku, Tuhan Yesus ada di belakangku. Nah ini yang bisa kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus hadir dalam hidup kita sebagai Raja kehidupan kita, bukan berarti Dia ingin merampas hidup kita seperti iblis, boten. Kalau iblis hadir dalam hidup kita, merampas kehidupan kita jauh dari Allah, yang ada adalah kekacauan, kedengkian, iri hati, kemarahan. Tetapi kalau Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita tidak merampas hidup kita, tetapi justru dengan kasih setianya Dia menuntun, membimbing kita melalui firman-firman-Nya agar selalu jalan di jalan terang kasih Allah. Lah nek maca Alkitab aku ora ngerti apa-apa lho Mbak Riris, wangel dipahami. Bapak Ibu, renungan banyak kita cari. Dan Majelis Jemaat GKJ Ponorogo pun sudah menata peribadatan kita. Dan peribadatan yang sudah diatur oleh Majelis Jemaat GKJ Ponorogo, sebenarnya itu adalah undangan dari Tuhan. Mari dengan setia kita mendengar panggilan Tuhan. Mari dengan setia kita dalam bimbingan tangan kasih Tuhan Yesus, kita selalu hadir dalam ibadah-ibadah yang disediakan oleh Tuhan. Disitulah kita dipertemukan dengan Tuhan. Disitulah kita akan diberi mata hati kita itu terbuka.
agar kita bisa memahami kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus senantiasa menanti kita. Dia tidak pernah memaksa kita. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengetuk-ngetuk pintu hati kita. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah memanggil-manggil nama kita. Sekarang tinggal tergantung kita, nggih. Mau enggak kita membukakan pintu untuk Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita? Mau enggak kita membuka telinga kita untuk mendengar panggilannya? Agar kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Agar kita bisa datang bersekutu dengannya dalam ibadah-ibadah yang memang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus setia agar panjenengan boleh membuka pintu hati panjenengan dan Tuhan Yesus boleh masuk di dalam hati kehidupan panjenengan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus setia kok selalu mendengar jawaban dari panjenengan. Bersedia ndak dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Kesetiaan Tuhan Yesus yang luar biasa, mari kita tanggapi dengan positif, Bapak Ibu. Agar hidup kita selalu dikuasai dengan Roh Kudus yang akan membimbing menolong kita, agar terjaga hati kita, sehingga iblis setan yang mengembara ini senantiasa, aduh, kok terjaga ya hatinya, aduh, aku pengen yang hatine iki tapi kok ya tertutup oleh kuasa kasih Tuhan lah. Aduh, akhirnya menopo? Si iblis akan mengembara kemana-mana Bapak Ibu. Mencari hati-hati yang kosong. Napa panjenengan pengen hati kita kosong, lalu dikuasai oleh iblis? Tentunya mboten nggih, mboten. Biar kedamaian ketentraman ada dalam hati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati panjenengan dan saya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang